Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Mufidah Villa Ilmiah di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang bahasa Arab Amiyah. Sebelum masuk kepada pembahasan utama, di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai bahasa Arab Fusha. Nah, bahasa Arab Fusha itu apa sih? Bahasa Arab Fusha adalah bahasa Arab yang resmi. Maksudnya resmi gimana? Jadi bahasa Arab Fusha itu digunakan oleh bangsa Arab dimanapun atau di wilayah manapun atau di negara manapun, itu sama. Nah, sedangkan bahasa Amiyah sendiri adalah bahasa pasaran atau bisa disebut juga bahasa lokal, atau bahasa ini itu hanya digunakan dalam satu wilayah saja. Jadi antar wilayah satu dengan yang lainnya itu mempunyai bahasa Amiyah yang berbeda-beda. Nah, untuk penggunaannya, kapan kita harus menggunakan bahasa Arab Fusha atau kapan kita menggunakan bahasa Amiyah? Kalau Fusha sendiri itu biasanya digunakan pada forum-forum yang resmi, yang sifatnya resmi ataupun media cetak seperti surat kabar, mungkin karya-karya ilmiah, surat menyurat atau magazine, majalah. Nah, itu kita menggunakan bahasa Arab Fusha. Atau untuk kita seumpama mau kuliah nih, nah kuliah ini kita harus mempelajari bahasa Arab Fusha. Namun tidak ada salahnya kalau kita sudah mempelajari bahasa Arab Fusha lalu kita ingin mempelajari bahasa Amiyah, mungkin gunanya untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang dari bangsa Arab, wilayahnya yang sangat berbeda dan sangat beragam. Adapun penggunaan bahasa Amiyah sendiri itu biasanya kan hanya berlaku untuk satu lokal saja. Dan bangsa Arab sendiri biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah itu untuk komunikasi antar teman. Mengapa? Kalau kita yang bukan orang Arab itu menggunakan bahasa Amiyah belum tentu tahu adatnya gimana. Jadi katanya saya pernah melihat di sebuah akun YouTube itu dikatakan bahwasanya orang yang bukan asli orang Arab jika menggunakan bahasa Arab Amiyah itu kurang tahu masalah adabnya kita kepada yang lebih tua. Jadi mereka lebih biasa menggunakan bahasa Arab Fusha untuk berkomunikasi kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, mungkin usianya ataupun jabatannya. Nah, bagi kita biasanya kita bingung ya, yang mana yang kita dahulukan, ataukah kita harus belajar bahasa Arab Fusha dulu atau bahasa Amiyah dulu. Nah, kita lihat pada tujuan kita. Misal nih, kalau kita tujuannya untuk pendidikan, otomatis kita sangat wajib mempelajari bahasa Arab Fusha. Karena apa? Kita kan di forum yang resmi. Terus perkuliahan tentunya berhubungan dengan membuat makalah atau penulis jurnal ilmiah, kemudian berkomunikasi dengan dosen, itu biasanya menggunakan bahasa Arab Fusha. Namun tidak ada salahnya, diulangi lagi, tidak ada salahnya untuk mempelajari bahasa Amiyah seperti itu. Nah, lain lagi kalau misal kita ke bangsa Arab, ke negara Arab yang hanya satu tujuan, misal kita ke Mesir untuk menjadi TKW ya, mungkin itu kita belajar bahasa Arab Amiyah penting karena kita hanya berada di satu wilayah saja. Tapi jika kita mempelajari bahasa Arab Fusha lebih dahulu, kita itu lebih mudah untuk memahami bahasa Amiyah karena sedikit banyaknya bahasa Amiyah itu diambil dari bahasa Fusha. Contohnya saja dalam kata ish. Ish ini kan bahasa Amiyah. Asal mulanya itu juga dari bahasa Arab yang Fusha, yaitu ayu syai'in. Kemudian dua kata ini terpecah, ayu dan syai'in terpecah dan membentuk kata baru menjadi ish. Terus kenapa sih kok ada bahasa Amiyah? Ya, istilahnya seperti bahasa kita, bahasa Indonesia aja juga ada bahasa gaul atau singkatan yang tujuannya itu untuk meringkas supaya kita cepet lah ngomongnya, seperti itu. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Sekarang langsung saja masuk kepada contoh-contoh ungkapan ataupun pertanyaan yang ada di dalam bahasa Amiyah. Contoh yang pertama, misalkan kita mengucapkan hari-hari besar mungkin dalam agama mereka.
Di dalam bahasa Fusha dikatakan kullu sanatin wa anta thayyib. Kullu sanatin wa anta thayyib. Nah, kalau di amiyah, bahasa amiyahnya Mesir itu menjadi kullu sanah wa anta thayyib. Kullu sanah wa anta thayyib. Kemudian di bahasa amiyahnya Saudi menjadi kullu sanah wa anta thayyib. Beda ya. Terus, contoh yang kedua, ada kata pelan-pelan. Pelan-pelan di dalam bahasa Fusha dikatakan birrohati. Sedangkan pada bahasa amiyah di Mesir menjadi birroha. Jadi taknya seperti hilang. Kemudian di Saudi dikatakan biswes. Contoh yang ketiga, kita mau bertanya nih, misalnya mau apa kau, atau kamu mau apa. Di dalam bahasa Fusha dikatakan madza turidu, kan seperti itu. Kemudian di bahasa amiyah orang Mesir dikatakan inta malak. Sedangkan di dalam bahasa amiyah orang Saudi dikatakan ishtibillah. Contoh yang selanjutnya adalah kata hati-hati. Jika ingin mengucapkan hati-hati kepada orang, di dalam bahasa Fusha sendiri dikatakan kun hadiron. Apabila di bahasa amiyah orang Mesir menjadi khalli balak. Dan di amiyahnya orang Saudi menjadi ihtaris. Contoh yang lain, yakni dalam bahasa Fusha ada kata tidak mungkin, itu bahasa Arabnya la yumkinu atau mustahilun. Sedangkan pada bahasa amiyahnya orang Mesir menjadi mushimumkin. Dan di Saudi dikatakan la yumkin au mustahil. Ini mirip dengan Fusha, namun belakangnya itu lebih harokatnya itu disukun. Karena biasanya bahasa Arab amiyah itu menekankan pada mensukunkan 2 atau 3 huruf di akhirnya. Nah, berikut tadi adalah contoh-contoh yang dapat saya berikan. Mungkin di sana atau di literasi yang lain lebih banyak lagi contoh-contoh yang dapat Anda semua pelajari. Di sini saya cukupkan pembahasan saya kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.